Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat tahun Bali. Hari ini saya Juru Gede Panji kembali bertemu dengan Anda semua dimanapun Anda berada di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini adalah Hari Pahlawan 10 November 2024. 79 tahun yang lalu para syuhada, para pahlawan, para pemuda untuk pertama kalinya menyatakan perlawanannya terhadap para anasir pada bulan Novembernya. Terjadi clash, terjadi bentrok, sebuah perjuangan para pemuda di Jawa Timur di bawah komando Bung Tomo. Beliau meneriakkan merdeka atau mati, melawan perjuangan, melawan perlawanan, melawan upaya-upaya infiltrasi bangsa asing, dalam hal ini Belanda dan sekutunya. Para pemuda kita tidak kalah gigihnya, tidak kalah keberaniannya, bertaruh nyawa, bertaruh keringat, bertaruh darah agar bangsa ini tidak diduduki kembali oleh anasir asing. Saudara, dimanapun Anda berada, hari ini saya di Denpasar sempat berjalan, berkeliling tempat, namun saya cukup kecewa. Tidak melihat betapa gebiar, bagaimana segebiarnya ketika saya berusia belasan tahun, 50 tahun yang lalu. Saya merasakan bagaimana semangat, meriah, dan gembitanya Hari Pahlawan dilaksanakan, dirayakan sedemikian rupa. Ada pesta ini, ada pesta itu, tidak kalah meriahnya dengan proklamasi 17 Agustus. Luar biasa. Namun tadi saya berkeliling, tidak satupun banner, tidak satupun spanduk untuk sekedar mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya tidak tahu. Sementara itu, gebiar pilkada, kampanye, pengumpulan masyarakat, pengumpulan para pemilih-pemilihnya luar biasa. Ada apa dengan bangsa ini? Ada apa dengan warga ini? Harus diingat, tanpa perjuangan mereka, beliau-beliau yang telah bertaruh nyawa, belasan ribu laskar dan ribuan lainnya di seluruh tanah air merelakan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa ini. Tapi mereka lebih baik dan lebih mendengar, lebih mengeluh-elukan para peserta pemilihan kepala daerah, baik itu di kabupaten, kota, maupun provinsi. Saya tidak mengerti. Sebagai generasi yang tua, baby boomer, kami tidak paham. Siapa yang bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti ini? Semangatnya saja tidak ada, apalagi mau memperingatinya. Saya tidak paham sekali lagi. Kenapa perhelatan politik yang datang 5 tahun sekali dan mohon maaf, lebih banyak absurd, janji-janji kualitas tanpa ukuran, janji-janji datar tanpa tujuan. Mereka mendekat ketika mereka memerlukan suara rakyatnya. Mereka datang ke pelosok-pelosok ketika mereka memerlukan coblosan warganya. Luar biasa. Saya tidak tahu dan saya tidak mau berpolemik soal itu. Untuk anak-anakku,
Adik-adikku generasi muda, ingat, jiwa-jiwa para pahlawan kita itu mereka sumbangkan agar kita bisa duduk dengan enak, menonton podcast ini, memanfaatkan internet ini, memanfaatkan digitalisasi, memanfaatkan seluruh fasilitas yang diberikan oleh nasional, oleh negara kita secara nasional. 79 tahun yang lalu mereka berjuang tanpa bertanya, dari mana Anda, suku Anda apa, agama Anda apa. Mereka tidak bertanya, mereka tidak pernah menanyakan hal-hal seperti itu. Apalagi partai. Yang ada adalah kebulatan tekad untuk merdeka. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Lepas dari cengkraman para kolonialis. Bapak Ibu semeton Bali yang saya hormati, dimanapun Anda berada, dan seluruh anak bangsa di negeri ini. Memang minggu-minggu ini hingga 27 November nanti adalah hari penentuan masa depan 5 tahunan, dan kita bergantung pada kebijakan bapak-bapak atau ibu-ibu, para tokoh politik yang harus kita pilih nanti pada tanggal 27 November 2024 ini. Apakah itu mereka memenuhi persyaratan? Apakah mereka itu memenuhi kualifikasi, kapasitas untuk memimpin kita? Kita harus memilihnya. Tapi sekali lagi, apakah ini akan berlangsung sebagai sebuah perhelatan 5 tahun sekali lantas kemudian selesai? Bagaimana bentuk-bentuk perjuangan mereka, bagaimana bentuk-bentuk keberpihakan mereka kepada kita sebagai rakyat? 5 tahun demi 5 tahun demi 5 tahun, dan akhirnya kita akan tetap berada pada titik di mana kita tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Salah satu contoh yang saya tunggu-tunggu sejak 1 bulan yang lalu, ketika kampanye pertama digaungkan, bagaimana mereka menata tata ruang, bagaimana mereka akan menyelesaikan persoalan sampah di Bali Selatan khususnya, bagaimana mereka akan menata kemacetan, bagaimana mereka akan menata ketimpangan ekonomi antara utara, selatan, barat, timur. Tidak terbersih satu pun. Hingga Bapak Presiden Prabowo Subianto mengemukakan konsep luar biasa, menjadikan the new Singapore. Walau banyak menuai masalah, walau banyak menuai pro dan kontra di kalangan beberapa pihak. Ada yang ketakutan bahwa budayanya akan tergerus oleh Singapura. Ada yang ketakutan bahwa akan terjadi kapitalisasi. Ada yang ketakutan bahwa itu tidak sesuai dengan adat dan budaya. Singapura salah satu contoh sebuah negara yang bisa, di mana pemerintahnya membawa prosperity atau kemakmuran bagi warganya tanpa memandang suku bangsa mereka, walau tidak sebanyak Indonesia. Bali merupakan destinasi utama dari pariwisata di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak sedikit orang-orang asing yang lebih mengetahui Bali ketimbang Indonesia. Namun apa yang terjadi? Tahun 75, Singapura kondisinya tidak seperti sekarang. Masih semrawut. Masih banyak selokan-selokan. Bau pesing masih ada di sana. Namun pemerintahnya bertekad membuat Singapura yang baru, lepas dari pulau yang terkenal karena malarianya, pulau yang pernah terkenal di abad-abad ke-16
17 sebagai pulau yang dipenuhi oleh para perompak dan para perampok, para bajak laut, sekarang menjelma menjadi sebuah negara kota yang begitu makmur dengan pendapatan $67.000 Singapura per tahun. Sementara kita masih tetap berkubang dan berkutat di angka hanya $4.150 per tahun. Mari kita bersama-sama. Perjalanan bangsa ini, perjalanan Pulau Bali, Provinsi Bali, bangsa Bali, suku Bali, sejak dicanangkan Bali menjadi sebuah kawasan wisata dengan basis industri pariwisata sejak tahun 1994, yang tadinya berbasis kepada kerakyatan, community based development, menjadi capital based development, industri. Seperti apa hasilnya? Apakah kita lebih tertata? Apakah kemakmuran itu sudah merata di seluruh provinsi Bali? Apakah saudara-saudara kita di Bali Utara, di Bali Timur, di Bali Barat sudah menikmati kemewahan dan kemakmuran yang ada di Bali Selatan? Mohon jangan a priori terlebih dahulu terhadap ide-ide besar dari Presiden Prabowo Subianto. Menjadikan The New Singapore tidak artinya merubah secara fisik, harkat, hakikat, maupun adat daripada Bali yang memang menjadi tulang punggung ekonomi dalam bentuk pariwisata budaya. Banyak hal yang harus kita pelajari, kita kaji lebih banyak. Seperti diketahui, sebelum bernama Singaraja, pada tahun 1814, Tuan Stamford Raffles, sang pendiri Singapura tahun 1819, pernah menawarkan untuk menjadikan Pelabuhan Buleleng sebagai hub pelabuhan besar di Asia Tenggara. Namun sayang ditolak. Itu sebabnya Raja Buleleng pada waktu itu menolak dengan mengatakan bahwa kami akan memakai nama Singaraja. It's fine, itu tidak apa-apa. Bisakah kita mengikuti, mendekati rentang antara kemajuan yang dihasilkan oleh Singapura sekarang dengan kondisi Singaraja sekarang? Saya yakin semua akan mengiyakan hal tersebut. Kita tidak ada 1/10-nya bahkan dari kondisi Singapura saat ini. Apalagi dengan perpindahan melalui peraturan pemerintah pada tahun 1959, status ibu kota Sunda kecil Singaraja dipindah ke Denpasar. Selesai sudah. Sebagai warga Bali, tentu saya berharap kemakmuran dari hasil pariwisata ini bisa juga dinikmati oleh saudara-saudara kita di seluruh wilayah Bali. Bisa dinikmati oleh 4.480.000 warga Bali yang tinggal di Bali, yang merupakan modal dasar dari pariwisataan Bali, terutama yang beradat Bali, berbudaya Bali, beragama Bali. Sekali lagi saya minta maaf kepada saudara-saudara saya yang pendatang dan perantau di sini. Itu kenyataan, itu fakta, bahwa budaya Bali adalah budaya yang dibentuk oleh kami, oleh orang-orang Bali, atas aktivitas budaya orang Bali, aktivitas-aktivitas sosial, arsitektural, komunal, yang semuanya berbasis kepada Bali. Tentu tanpa menafikan kecintaan Anda semuanya, para perantau yang di Bali mencari rezeki. Terima kasih, Anda sudah membuat Bali seperti ini, sampai pada titik ini. Namun,
Saya yakin bahwa Bali masih bisa berkembang lebih pesat, lebih baik, lebih makmur tanpa meninggalkan harkat martabat yang tertuang di dalam budayanya. Banyak yang mengkhawatirkan hal itu. Saya termasuk yang ikut mengkhawatirkan bila tidak semuanya diatur di dalam konstrain atau peraturan-peraturan yang jelas. Bapak-bapak kita di legislatif, di eksekutif kan bukan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Mereka punya sekolah tinggi, mereka punya pengetahuan tinggi. Saatnya sekarang untuk menyadari hal itu. Kenapa kita tidak membangun Singapura, the new Singapura, dalam arti kemakmurannya, keteraturannya, kebersihannya, ketidakadaan korupsinya. Semuanya serba teratur. Keamanannya. Hampir kita tidak pernah mendengar di Singapura ada orang dibegal, orang dirampok. Keluar jam berapapun di malam hari tidak akan pernah ada masalah. Karena seluruh warga Singapura yakin bahwa mereka akan mendapat perlakuan yang baik dari unsur-unsur pemerintahan dan sosialnya. Mereka akan terjaga, mereka akan terjamin. Aparat penegak hukum tidak akan berdiam diri ketika terjadi sesuatu terhadap warganya. Apakah itu lebih baik atau tidak? Hanya berbeda, memang. Perbedaan tidak semua menunjukkan kebaikan. Tetapi bila kita ingin seperti Singapura, warganya makmur, aman, tentram, teratur, ada jaminan hari tua bagi lansia misalnya seperti saya, mari kita buat diri kita seperti Singapura, tanpa harus merubah adat istiadat kita. Kenapa tidak? Saya yakin bisa. Rahayu, semesta dimanapun Anda berada. Terima kasih. Sekali lagi, selamat Hari Pahlawan. Selamat meneruskan perjuangan para syuhada, para pahlawan kusuma bangsa. Jangan sia-siakan mereka. Jangan buat mereka menangis. Jangan kecewakan mereka. Saatnya kita meraih kemerdekaan yang sejati. Ada kemakmuran di dalamnya, ada keadilan di dalamnya, ada kesejahteraan, dan ada kebahagiaan di dalamnya. Rahayu, rahayu, rahayu.